Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Jika kita lihat ada gambar segitiga di sini, ada sudutnya A, B, C, dan panjang sisi A, B, C, dia saling berhadapan. Sudut A berhadapan dengan panjang A, sudut B berhadapan dengan panjang B, sudut C berhadapan dengan panjang C. Nah, untuk mencari nilai dari suatu sudut segitiga ini atau panjang dari segitiga ini, panjang sisi dari segitiga, kita bisa menggunakan rumus perbandingan. Panjang A itu banding sin A sama dengan panjang B banding sin B sama dengan panjang C banding sin C. Ini per ya, ini bisa dibagi. Nanti kalau kita ingin menemukan hasil salah satu dari ini, kita bisa mengalihkan dengan perkalian silang. Nah, sekarang langsung kita ke contoh. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, panjang sisi AB 10 dan sudut C 45. Tentukan panjang AC dan BC. Sekarang kita buat segitiganya terlebih dahulu. Nah, di sini A, B, dan C. Sudut A 60 derajat, berarti ini sudut A 60 derajat. Kemudian sisi AB sama dengan 10. Kemudian sudut C sama dengan 45 derajat. Yang ini berarti ya. Nah, sekarang tentukan panjang AC dan BC. Berarti ini panjang AC dan panjang BC. Sebelumnya kita harus tahu dulu sudut B-nya ini berapa. Dengan cara sudut B sama dengan 180 dikurang 60 dikurang 45. Hasilnya adalah 75. Berarti sudut B adalah 75 derajat. Kenapa saya pakai 180? Ingat, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut B ini adalah sisanya dari 60 dan 45, yaitu 75. Setelah itu, kita bisa mencari panjang AC ataupun panjang BC. Satu-satu terlebih dahulu. Berarti AC per AC ini berhadapan dengan sudut B. Berarti sin B sama dengan 10 per sin C. 10 ini ya. 10 ini berhadapan dengan sin C. AC per sin 75 sama dengan 10 per sin 45. AC per sin 75 itu adalah 0,966 sama dengan 10 per sin 45 jika dinilaikan menjadi 0,07. Nah, kalau sudah kita kali silang. 0,707 dikali AC, 0,707 kali AC sama dengan 10 kali 0,966. Hasilnya adalah 9,66. Berarti AC sama dengan 9,66 dibagi 0,707. AC sama dengan 13,66. Berarti AC-nya adalah 13,66. Nah, sekarang kita mencari BC. Nah, di sini kita mencari BC. Sebelumnya saya gambar ulang lagi. Tadi kan ada segitiga. Di sini A, B, C. Ini 10. Ini belum diketahui ya, yang BC. Ini tetap BC. AC-nya jadi 13,66. Ini 60
45, dan 75. Nah, sekarang kita mencari BC. BC per sin A sama dengan, BC ini kan berhadapan dengan sudut A, sama dengan 10 per sin C. BC per sin A itu adalah 60 sama dengan 10 per sin 45 derajat. BC per nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 10 per setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 BC sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Ya, ini dikali silang. BC dikali setengah akar 2 BC sama dengan 10 dikali setengah akar 3, 10 kali setengah akar 3. Nah, ini bisa dicoretkan, hasilnya jadi 5. Jadi setengah akar 2 BC sama dengan 5 akar 3. Nah, BC sama dengan 5 akar 3 per setengah akar 2. Hasilnya adalah 5 akar 3 dikali 2 per akar 2 sama dengan 5 kali 2 kan 10 akar 3 per akar 2. Dirasionalkan menjadi 10 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Di sini ya. Berarti 10 akar 6 per 2. 10 bagi 2, 5 akar 6. Jadi panjang BC adalah 5 akar 6. Kedua, aturan kosinus. Untuk mencari sisi-sisi dari segitiga sembarang ini, kalian bisa mencari dari aturan kosinus. Dengan cara minimal harus ada dua sisi yang sudah diketahui, misalkan AB atau AC atau BC. Contoh misalkan kita ingin mencari sisi A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikurang 2BC. BC artinya B kali C dikali cos A. A itu yang berhadapan dengan panjang sisi A ya. Makanya dia pakai cos A. Kalau misalkan dia mencari sisi B, berarti dia pakai cos B. Misalkan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Atau mencari C, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Nah, mencari cos A-nya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Mencari cos B, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Mencari cos C, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Langsung kita ke contoh. Pada segitiga PQR diketahui P sama dengan 60 derajat. Panjang PR sama dengan 8, panjang PQ sama dengan 5. Tentukan panjang QR dan besar sudut Q. Sekarang kita gambar segitiga sembarangnya terlebih dahulu. Di sini P, di sini Q, di sini R. P 60 derajat. Kemudian PR adalah 8, PQ adalah 5. Tentukan panjang QR, berarti yang ditanya adalah QR. Berarti QR
kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat dikurang 2PQ PR dikali cos P atau cos QR ya, karena dia berhadapan nih dengan QR. Sama dengan PQ-nya adalah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 8 dikali cos cos 60 derajat sama dengan 25 ditambah 64 dikurang 80 dikali cos 60 adalah setengah sama dengan 89 dikurang 40 sama dengan 49. Berarti QR-nya saja adalah akar dari 49 yaitu 7. Berarti QR sama dengan 7. Kemudian mencari besar sudut Q. Nah, mencari besar sudut Q berarti kita pakai rumus sudut Q. Mencari cos Q. Cos sudut Q sama dengan Q ini kan di sini, ya kan? Nah, yang mengapit sudut ini itu adalah sisi 7 dan sisi 5. Berarti 7 dan 5-nya ditambah. 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 8 kuadrat per 2 dikali 7 dikali 5 sama dengan 49 ditambah 25 dikurang 64 per 70. Hasilnya adalah 1/7. Ini kan masih cos Q. Berarti kalau mencari sudut Q-nya saja yaitu arcus cos sudut Q dari 1/7 adalah 81,8 derajat. Jadi sudut Q ini 81,8 derajat atau dibulatkan menjadi 82 derajat. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.